Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, di hari Selasa 29 Juli 2025, satu hari menjelang rapat Fed dan pengumuman suku bunga pada esok hari, dini hari ya, esok malam ya, tepatnya jam 1 dini hari kalau tidak salah ya. Kita akan kembali untuk memetakan dulu satu hari ini, satu hari ke depan untuk XAUUSD dan beberapa pair utama, sebelum kita jauh nanti membahas bagaimana dinamika kondisi geopolitik dan ekonomi di belahan dunia, khususnya yang berpengaruh terhadap XAU, kondisi ekonomi Amerika Serikat, Eropa, dan geopolitiknya. Kita akan mereview dulu satu hari kemarin untuk XAUUSD di tanggal 28 Juli 2025, tepatnya hari Senin kemarin ya. Jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung, subscribe, like, dan share videonya, dan aktifkan juga notifikasinya untuk mendapatkan informasi dan video-video terbaru kami nanti. Baik teman-teman semuanya yang saat ini sudah di depan layar, sebagai bahan untuk mengevaluasi dan koreksi yang kita lakukan satu hari kemarin, ya tidak ada salahnya kita mereview ya, mengevaluasi yang sudah kita lakukan. Dari pergerakan yang ada, dari struktur yang ada, kita kemarin memperkirakan masih akan terkoreksi turun. Dengan simulasinya ada koreksi kecil ke atas, sebenarnya kita perkirakan itu di kisaran 3357 ya. Namun demikian hanya sampai pada 3345 dan akhirnya dia bergerak turun. Tentu karena dominannya bergerak turun, kalau posisi mungkin buy-nya sudah tersentuh di sana dan tidak ada momentum bullish, artinya tidak ada kelanjutan bergerak naik, kemudian mulai ada rejeksi, mulai ada perubahan warna signifikan, maka tentu yang kita lakukan adalah membatasi resikonya atau kita mencari recovery-nya di mana. Secara umum kita menempatkan recovery karena kondisi dinamika saat ini, maka kita naikkan dari biasanya sekitar 40 hingga 50 pips, sekarang menjadi 70-80 pips ya, yakni di kisaran 33-38 poin sekian. Nah, recovery itu tujuannya untuk meminimalisir sampai di mana kerugian kita ya, sehingga tidak jadi rugi yang banyak. Jadi tidak selalu recovery itu harus positif, harus plus. Ada kalanya market itu juga sulit untuk kita exit dengan maksimum kondisi-kondisi yang memang pergerakannya tidak terlalu signifikan. Sehingga nomor satu adalah bagaimana segera exit dengan sedikit kerugian. Kita bisa mengukurnya menggunakan retracement, sampai di area retracement kita exit dulu untuk recovery. Nah, berikutnya kita juga harus menguji karena tidak mampu menembus lingkaran warna kuning di atas, maka sudah saatnya bisa jadi ini adalah harga tertinggi dan mulai koreksi turun lagi. Maka kita bisa menempatkan posisi baru, selnya tetap di posisi yang sama, yakni di kisaran 3326, dengan pertimbangan di situ sudah kekuatan bearish sudah memakan kekuatan bullish, sehingga kemungkinan masih akan bergerak turun. Pertama kita uji di area warna kuning ya, target yang pertama, kemudian yang kedua nanti kita tandai di target yang kedua warna kuning juga. Nah, jika ternyata di dua warna kuning yang bawah itu juga ditembus dengan baik, maka kemungkinan dia akan mendekati area jenuhnya di 3283 ya. Kenyataan yang ada, dia hanya sampai pada target pertama namun mendekati target yang kedua. Untuk kita memanfaatkan reverse-nya, tentunya kita menunggu konfirmasi ya,
Kalau kita ukur kekuatan bearish, maka untuk setidaknya kita menempatkan posisi baru berada di 3317. Kalau itu waktunya masih potensial ya di jam-jam Eropa Amerika. Kalau jam-jam sudah Amerika, maka lebih baik kita lanjutkan pada esok harinya. Nah, ini yang bisa kita review. Mudah-mudahan yang kemarin mungkin masih salah, mungkin masih belum bisa survive, belum bisa mendapatkan yang maksimum. Nah, silahkan dievaluasi, kemudian ke depan diperbaiki lagi yang menjadi tentu menjadi lebih baik lagi. Ini ada secara teknikal perkiraan kemarin sudah sesuai, hampir sesuai dengan yang kita ekspektasikan. Nah, untuk hari ini bagaimana? Hari ini kemungkinannya itu kita nanti akan lanjutkan untuk analisa teknikal. Sebelum sampai ke sana, saya akan sedikit mengulas di fundamentalnya. Mungkin teman-teman juga sudah membaca dari pergerakan market ya, atau berita-berita yang ada di belahan dunia. Dari sisi fundamental utama ya, mungkin kita kasih judul analisis untuk hari ini adalah analisis fundamental di Juli 2029 ya, harinya Selasa tanggal 29. Kemudian apa yang menjadi fokus utama bahasan fundamental saya hari ini, yakni yang pertama berkaitan dengan inflasi dan rilis kebijakan Fed ya. Spekulasi bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga atau mulai melakukan pemangkasan tahun ini memberikan insentif ya, tetap mendukung pergerakan emas. Artinya ada kemungkinan emas ini masih kuat ketika besok atau Kamis dini hari dirilis nanti rapat Dewan Fed atau FOMC dengan mengeluarkan atau merilis suku bunganya. Sementara untuk nilai dolar Amerika Serikat atau indeks dolar Amerika Serikat dalam beberapa hari terakhir masih menurun atau masih turun, belum ada pergerakan yang signifikan. Itu artinya masih mendukung safe haven ini menjadi pilihan. Dari geopolitik atau resiko global, sentimen pasar yang kita sudah sama-sama mungkin baca dari berbagai media, yakni kesepakatan dagang, kesepakatan tarif Amerika Serikat dan Uni Eropa yang sedikit memberi kelonggaran, ya, menenangkan kondisi kekhawatiran ekonomi meski inflow dari safe haven emas ini masih kuat di tengah ketegangan geopolitik dan pergeseran de-dolarisasi atau banyak rame-rame meninggalkan dolar menggunakan mata uang lokal atau regional. Sementara untuk penawaran dan permintaan fisik yang ada di Asia, khususnya India, Tiongkok, ini tetap tinggi meskipun pasokan terbatas ya, meskipun situasi yang tidak mendukung karena kondisi perang dan seterusnya. Tetapi secara jangka panjang, jangka menengah, emas masih menjadi pilihan. Kemudian kalau kita lihat seterusnya, saat ini spot masih gold masih bergerak secara pergerakan tipis ya, cenderung tidak ada pergerakan yang signifikan, dia hanya naik turun tipis ya, berada di kisaran atau berada di area sideways. Nah, sementara kalau kita banyak melihat dari polling yang dikumpulkan Reuters mencatat akan rebound kecil ya, sekitar 0,2% ya, karena melemahnya indeks dolar. Nah, tentu ini memberi bantuan katalis terhadap penurunan sentimen risiko yang membaik. Sebelumnya harga menyentuh titik terendah dalam 2 minggu terakhir dan akan sedikit kembali rebound. Untuk potensi hari ini kita perkirakan emas ini masih sedikit menguat ya, setelah beberapa hari terakhir jatuh koreksi. Nah, kita perkirakan melihat dari kondisi atau yang ada saat ini, meski tipis ya, kita perkirakan nanti akan bergerak naik lagi. Jika sentimen risiko menguat,
atau data makro Amerika Serikat sangat kuat, nah kemungkinan nanti akan berlanjut koreksi turunnya. Nah, perlu diperhatikan untuk jadwal penting hari ini dan esok. Hari ini ada pertemuan tingkat tinggi Amerika Serikat dan China di Stockholm. Di hari ini negosiator senior Amerika Serikat dan China dijadwalkan bertemu di Stockholm ya hari ini untuk membahas terubus perdagangan dan meredam ketegangan ekonomi. Tentunya nanti akan sangat berpengaruh signifikan ya karena pembicaranya bagus, terjadi kesepakatan dagang, terjadi kesepakatan tarif, maka tentu akan menekan pergerakan atau permintaan safe haven untuk emas ini. Sementara jika nanti tidak ada pertemuan atau tidak ada hasil yang signifikan, maka bisa membuat permintaan emas makin naik lagi. Nah, ini yang menjadi isu hari ini yang kita analisiskan, mudah-mudahan bisa membantu. Selebihnya kita untuk di teknikal kita bahas lagi ya. Satu nanti kita gunakan price action, yang kedua kita akan gunakan bantuan indikator, sedikit indikator yang dasar saja. Baik, yang pertama kita gunakan price action dulu. Dari price action kita lihat di time frame H4 dulu. Di H4 ini kita melihat 3 baris, 3 candle berjajar berturut-turut, di mana dari awal bearish ini sudah mulai dilawan oleh bullish meskipun belum signifikan kekuatannya ya. Namun minimal ini ada kekuatan yang sudah muncul dari bullish ya. Kalau kita lihat secara umum ya sebenarnya masih konsolidasi ya. Namun karena beberapa hari terakhir sempat ngedrop ya, sempat jatuh, emas ini tentu tidak selalu akan mengalami penurunan signifikan. Terbukti kalau kita lihat dari sisi supportnya di bawah ini masih belum ditembus ya, masih belum ditembus. Ya, artinya masih berpeluang memang, tetapi akan ada koreksi dulu naik ya. Koreksi naik bisa juga nanti sampai pada resisten yang cukup kuat di atasnya ya, di kisaran 33.3940. Nah, ini perkiraan untuk di emas akan koreksi naik dari time frame H4 ya, dari time frame H4. Nih, kalau kita lihat dari sisi swing low-nya ini masih menuju ke atas, swing high-nya juga menuju ke atas. Memang cukup tajam penurunannya. Namun demikian kalau kita lihat setelah panjang ini kok tidak dilanjutkan lagi, bahkan muncul kekuatan bullish sehingga berpeluang akan kembali bergerak naik. Dari time frame M15 masih konsolidasi di sana. Kita nanti menunggu sampai betul-betul retracement itu dilewati ya. Kira-kira kalau kita tarik dari sana, nah ini kalau kita tarik dari sana ya itu nanti kita akan menguji di area resisten di sana ya. Setidaknya untuk melewati itu perlu break dari highest yang sedang berjalan saat ini. Nah, kita kembali ke time frame H1. Di H1 kita akan coba petakan dulu. Ini kalau kita tarik, oke, sebelum kita tarik garis tadi sudah kita sampaikan ya, kita akan menganalisis dari dua sisi, satu dari price action saja, yang kedua dari indikator. Oke, kita coba lihat indikator yang kita gunakan yang paling dasar saja, MACD, kemudian pakai apa nih, rainbow ya. Kemudian masih juga pakai MACD dengan versi yang lain. Nah, kita juga lihat ini dari, kalau kita amati dari moving average-nya, dari pergerakan rata-rata ini ada kemungkinan akan mulai bergerak kembali naik ya setelah sempat koreksi turun, kemudian mulai ditolak lagi ya, mulai bergerak naik. High low-nya sudah mulai meninggi.
Kemudian harga sudah mulai berada di atas dari moving average, semua moving average. Tinggal nanti kita melihat moving average ini mulai merenggang atau mulai melebar, sehingga akan betul-betul kita pastikan kekuatan bullish itu makin besar. Kalau kita lihat dari indikator yang ada di sebelah kanan atas, ini H4-nya masih didominasi oleh bearish memang ya. Kita masih menunggu nanti kekuatan bullish itu lebih signifikan ya. Dari time frame H1, M5 sampai dengan H1 ini masih dominan oleh bullish. Kalau kita lihat dari MACD ya, pergerakan sudah berada di atas titik nol, namun demikian masih tipis ya, bullish masih tipis. Kita masih menunggu nanti kekuatan lebih signifikan lagi, baru nanti kita gabungkan ya. Tadi kita sudah tarik ya di area itu, area retracement-nya. Minimal kita nanti uji di atas itu untuk kita menempatkan posisi buy-nya. Nah, secara umum memang akan naik, tetapi kita perlu menguji di area retracement-nya ya. Kalau nanti tidak mampu, maka kemungkinan masih akan memantul kembali, akan koreksi lagi. Sampai di mana koreksinya? Nah, tentu resisten support pertama kita lihat nanti di 3302, berikutnya kita lihat nanti sebelah bawahnya lagi. Yang di MACD 12269 ini masih berada di bawah garis nol memang ya, tetapi ada kekuatan bullish yang juga perlu kita pertimbangkan ya pergerakan ini. Nanti kalau ternyata merahnya ini sudah menutup warna hijau semua, fix kita baru ikut nanti posisi sell. Baik, kita kembali untuk menggunakan price action-nya yang tadi sudah kita buat. Mungkin kita akan buat garis lagi. Kita akan buat garisnya yang ini terlihat ya, kita lihat seperti ini. Oke, sebenarnya satu sesi sudah selesai. Ini sudah gilirannya untuk kembali koreksi ya, kembali koreksi. Nanti kita perkirakan di area resisten itu akan ditembus, kemudian sampai di mana? Nah, kira-kira akan begini. Simulasi kita yang kita lakukan akan menembus resisten, kemudian akan retest kembali. Setelah itu kita akan lihat nanti apakah mampu nanti menembus ini lagi. Kalau tidak mampu, maka dia akan bergeser kembali ke atas, ganti menguat lagi. Untuk hari ini maksimum pergerakan naik kita gunakan yang cukup panjang. Nah, kira-kira bergerak naik itu berada di kisaran di sini untuk sub resistennya ya. Termasuk juga ketika nanti tidak mampu menembus wilayah resisten, kita akan perkirakan turun sampai pada supportnya di sini. Oke, kita tandai dulu untuk nanti kehati-hatian sekaligus menempatkan area jenuh jual dan belinya. Tadi untuk area beli di situ ya, area jual, area jenuh beli. Oke, kita coba untuk menempatkan ya. Oke, untuk menempatkannya kita coba ukur. Nah, karena di atas juga cukup jauh. Satu, yang kedua masih belum memenuhi syarat, sehingga kita ambil agak menjauh untuk posisi bullishnya ya. Posisi bullishnya kita tempatkan nanti 3329. Jika nanti lewat dari garis warna ungu, kemungkinan akan bergerak naik lagi. 3329 untuk posisi buy. Kemudian targetnya berada di support
resisten, sorry ya, resisten terdekat itu kira-kira sekitar 1000 atau 140 pips di 3343. Targetnya di 3343 poin sekian. Lanjut, nanti jika belum ada tanda-tanda pembalikan, masih momentum bullish yang ada, kita lanjutkan dengan target berikutnya, yakni di kisaran 3357. Ini untuk target berikutnya 3357 poin sekian. Oke, kemudian nah sekarang jika posisi highest hari ini highestnya saya tandai di atas warna ungu yang kecil ini dan warna kuningnya ini. Jika highestnya tidak bisa dilewati hari ini atau saat ini, kemudian merah juga nanti signifikan, maka saya akan perkirakan nanti jika dia lewat dari lowest hari ini, diperkirakan akan bergerak turun lagi. Nah, kita coba uji jarak dengan lowestnya masih cukup ya, cukup realistis untuk kita menempatkan posisi selnya di 3306. Oke, dengan simulasi tadi melewati low hari ini, saat ini ya, karena ini belum bergerak lebih lanjut ya. Nanti kalau bergerak lebih turun lagi ke bawah, membentuk lowest baru, maka itu yang kita pakai lagi. Oke, untuk target yang kita bisa ambil untuk sell, kita hitung saja di kira-kira 14 ya, 140 pips atau 1400 di 3292. Nah, selanjutnya yang kedua kita tempatkan target yang selanjutnya. Jika masih belum ada tanda-tanda pembalikan, belum ada petunjuk rejeksi dan seterusnya, maka kita bisa menempatkan target berikutnya di 3277. Jangan lupa masing-masing target ini kita jadikan sebagai area uji. Kalau di atas berarti area uji bullish, kalau di bawah berarti area uji bearishnya. Nah, di sini nanti kita mesti hati-hati ketika mendekati area di situ. Lihat karakter candle yang ada, bagaimana kekuatan penolakan, bagaimana kekuatan momentumnya. Nah, karena di situ bisa menjadi support resistennya. Baik, untuk area jenuh tadi yang di bawah kita tempatkan di 3259. Ini area jenuh jual 3259. Nah, sementara yang di atas kita tempatkan di 3371. 3371. Oke, secara umum kita simulasikan akan naik secara umum ya. Nanti sekali lagi simulasi atau skenario itu akan terpenuhi naiknya jika setidaknya tadi melewati lingkaran warna ini ya. Kemudian mampu menembus target ini, mampu menembus targetnya dan kembali akan berada di titik jenuh ini. Di area inilah berpeluang akan koreksi, meskipun peluang naik masih terbuka karena kita menggunakan jarak yang tidak terlalu jauh, yang di situ banyak persinggungan ya. Namun setidaknya sampai di area ini nanti kita dapat banyak sekali peluang yang bisa kita dapatkan. Oke, ini yang bisa kita sampaikan untuk hari ini di XAUUSD. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan dan masih belum menempatkan posisi-posisinya. Ya, semoga bisa membantu ada gambaran di mana kita menempatkan. Terima kasih. Jangan dijadikan ini sebagai sinyal, tapi jadikan sebagai pembanding saja. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.